Kang Maha Agung kang uripi padaninipun rina lan wengi tanpa pedhot welasipun saben dalu kula puja saben dina kula puji. Kita akan mengulasnya nanti bersama Bolokinasih ya. Di cerita-cerita pada umumnya itu seperti apa kan kita sudah banyak mendengar ya. Sejarahnya gimana? Kenapa bisa terjadi adanya air yang sumber ini. Terus ini energinya besar sekali ini. Nah, nanti kita ulas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, hai and hai. Bolokinasih, Jajak Deso Melangkori. Oke guys, kali ini kita berada di Sumur Wulut ya, Sumur Panguripan, tepatnya di Kecamatan. Itu. Ini menjadi tanda tanya juga bagi kita. Nanti kita bahas ya. Kita cari di googling, kita cari tanya-tanya warga setempat ya. Karena yang di depan tulisannya Kecamatan Akar Santri. Tetapi menurut informasi yang kita dapat juga dari salah satu warga setempat ini masuk Kecamatan Wiyung. Ya, nanti kita cari tahu ya. Oke, guys. Silakan. Jadi ya. Ini adalah salah satu situs cagar budaya yang terdapat di wilayah Surabaya Barat ya. Nah, ini namanya adalah Sumur Wulut atau Sumur Panguripan. Awal mula tempat ini ya sejarahnya ini juga yang seperti diceritakan Mas Simon menurut leluhur katanya. Jadi dulu itu ceritanya di tempat ini ada seorang pertapa ya, ada orang yang bertapa dan membuat salah satu sumber mata air. Caranya dengan menginjak kakinya, kemudian Sabdo 3 kali. Ya, orang Jawa menyabdo ya. nyabdo. Nah, Gedruk. itu akhirnya menjadi sumber mata air. Ya, yang dinamakan Sumur Wulut. Mungkin bisa disuting ke sana, Kak. Nah, di sana guys. Gini Zul, kalau kita googling ya, menurut cerita kan banyak versi ya. Yang pada umumnya kan ini kan memang airnya bersumber dari Gunung Arjuna ya. Gunung Arjuna itu benar. Itu dulu kalau cerita dari pasukan yang menggali air itu. Itu terjadi pada saat zaman Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Nah, itu kalau menurut versi cerita yang lain, itu awalnya dari pedagang yang melakukan perjalanan jauh untuk transaksi dagang dengan mengendarai kuda. Itu menurut versi yang lain ya Mas ya. Ya, ini versi yang lain dulu, versi umum lah. Dalam perjalanan itu kudanya itu kehausan dia. Orangnya tidak. Orangnya enggak, karena sakti. Sakti ya. Konon katanya seperti itu. Butuh air ya, butuh uang. Iya, butuh uang. Oh ya. Makan air. Ya, itu ceritanya. Terus kudanya kehausan. Nah, akhirnya dia mencari tempat yang diharapkan tempat itu bakal ditemukan sumber air. Karena dengan mata batinnya akhirnya ditemukan menggali ya, digali dengan gali ya. Digali.
Ini cerita umum ya, digali ya. Nah, begitu digali ternyata di dalam sumur itu terdapat belut. Hah? Belut. Oh, belut. Belut yang besar. Oh, makanya namanya welut itu ya. Makanya dinamakan sumur belut. Welutnya besar atau welutnya banyak? Besar, satu. Satu, welutnya satu. Konon besar. katanya seperti itu. Menurut cerita. Oh, ini yang cerita umum ya. Ya. Kalau menurut versi kata leluhur ya, ceritanya dulu di sini diceritakan ada seorang pertapa. Ya, petap. Oh, ini itu tadi versi umum, cerita umum. Pertapanya ada di sana. Tapi setelah kita menjalankan ritual sendiri, banyak ritual sendiri. Enggak, kita kan ada pelaku spiritual ya, pelaku spiritual ya. Tim pencari fakta. Untuk fakta, Tim pencari fakta spiritual. Dan kita juga mengikuti di Tempat di ini perjalanan di tempat ini sudah berapa kali Sur? sudah 3 kali nih. 3 kali ya. 3 kali. Kita juga ikut spiritual ya, walaupun nggak bisa guys, aslinya loh guys, cuman gali informasi. Cuman ini tokoh spiritual yang sudah jos lah, bahasa josnya apa lah? Ya sudah malang melintang ya di dunia, ya pelaku spiritual guys. Ya. Nah itu gimana ceritanya? Jadi dari hasil apa namanya mas, tirakat ya. Nah, dari hasil tirakat itu kita mendapatkan informasi. Ya. Menurut cerita yang kita dapatkan dari tirakat itu, ceritanya ya berawal dari seorang pertapa deh. Seorang yang bertapa, kebetulan juga pada saat Majapahit ya. Bukan kebetulan ya, memang dia. Zaman Majapahit. Zaman Majapahit. Iya mas ya, Majapahit ya. Nah, Mas Imam sini dong, Mas Iya, Imam. Mas. Mas, ini ceritanya, Mas. Nah, jadi Majapahit ya. seorang pertapa itu bertapa di sini. Kemudian dia berusaha untuk mendapatkan sumber air, Mas ya. Lanjutkan ceritanya, Mas. Dengan ketajaman mata hati dan kelebihannya, dia mengendakkan kaki ke bumi. Nah, dari situ keluar sumber mata air yang lama-lama menjadi besar. Sampai sekarang ini menjadi sumur welut itu. Jadi sumur ini banyak keistimewaannya, Del. Atau orang Jawa bilang bisa dibuat ya. Bisa sebagai tempat rujukan ya untuk tombo. Ini sarana untuk sini ada beberapa energi, tapi kalau orang yang tahu dia akan mengambil energi positif guys. Positif Mas ya? Positif, bukan yang negatif kan. Negatif ya. Kalau ya. negatif kan di luar energinya Tuhan. Oh, kalau yang negatif. Negatif. Jadi kalau yang positif energinya Tuhan itu kita manfaatkan. Nah, itu ditinggalkan oleh pertapa itu di sini karena dia dulu tirakatnya kan lama di sini pertapa. Makanya budaya warga yang kepercayaan ya, masih sering ke sini. Nah, itu untuk mengambil energi positifnya itu. Tujuannya apa? Untuk kebahagiaan hidupnya. Jadi untuk tombo-tombo lah, itu tombo-tombo. Tombo itu bahasa Indonesianya obat gitu ya, pengobatan ya. Ya. Seperti kalau misalnya kita ingin mencari suatu solusi ya mengenai masalah kehidupan. Contohnya suka mengantuk seperti orang di belakang ini. Nah, ini guys. Enggak, jadi kalau misal kita punya, ya konon katanya ya, kalau misal kita mempunyai masalah kehidupan, ya orang juga bisa menjadikan tempat ini sebagai rujukan ya untuk mencarikan satu solusi. Ya, maksudnya bukan tempatnya yang ngasih solusi ya. Iya, betul. Kita minta solusi pada semuanya memang dari Maha Kuasa. Tuhan. Cuman energinya ini ya apa ya? Nyetrum. Iya. Apa ya, ini hanya sebagai sarana sebenarnya. Tempat ini hanya sebagai sarana. Medsos guys, medsos goib. Iya kayak bener ya. Medsos goib. Oke, langsung kita ke stopper mulutnya. Ini jernih loh guys. Jernih nih guys. Ini cuman permukaannya aja kena runtuhan daun-daun. Jernih nih orang yang ambil airnya ya. Nah ini ya. Tak ambilkan ke air.
bisa langsung diminum ya? Mampu. Coba aja.